Navigator Semeton KPPAD TV, semoga dalam keadaan baik selalu. Bercek. Sekarang kita bertemu kembali bersama Kak Ade dan ada di samping saya Ibu Debbie Yudito Wiyardi. Beliau adalah pendiri dari Kanan Setia, Yayasan Kanan Setia, dan banyak sekali yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu Debbie Yudito. Bu Navigator, Bu Debbie Yudito. Becik-becik. Mbak Debbie aja ya. Selalu forever young. Iya. Sekarang kita ada di KPPAD TV dan kita bisa bertemu dengan Mbak Debbie suatu juga bersyukur. Dan Mbak Debbie, Ya, Kak Ade. kita di KPPAD di Provinsi Bali tentunya konsen kepada perlindungan anak nih. Dan seperti kita tahu bahwa tidak pernah yang namanya habis itu adalah kekerasan terhadap anak. Nah, itu. Nah, sekarang sebagai tokoh, selain tokoh literasi tentunya, dan tentunya juga ada di yayasan dan juga peduli dengan anak-anak, sebagai pribadi pun mohon nih pendapat dari Mbak Debbie terkait dengan perlindungan anak secara umum terlebih dahulu. Perlindungan anak secara umum di Bali ya. Perlindungan anak itu kan sebenarnya semuanya ya. Entah kita dari latar belakang apapun, namanya anak ya anak butuh dilindungi, karena gimana pun anak kan memiliki hak anak sendiri ada. Itu kalau nggak salah ada 13 ya Kak Ade ya. Iya. Hak anak, ada hak terutama itu selain yang hak sekolah, hak pendidikan, terus hak untuk bermain ya toh. Banyak ya. Dan salah satunya lagi hak untuk merasa aman. Nah, itu tuh yang sekarang ini bisa terjadi rasa aman itu loh. Itu kalau saya melihat dengan adanya perkembangan teknologi yang makin ini, terus banyak pandemi, ekonomi dan sebagainya, mulailah muncul sini, bahkan kekerasan itu datangnya dari rumahnya sendiri. Itu loh Kak Ade yang memprihatinkan kita semua. Ya kita bisa memandang ini prihatin dan sebagainya. Jadinya kita juga pastinya sampai ada di titik yang sesuatu itu tidak menyedihkan lagi, tapi ayo segera kita menanggulangi yang bersama secara berkolaborasi seperti ya Mbak Debbie ya. Betul banget Kak. Dan sekarang kita menjurus nih ke dalam kekerasan di dalam rumah tangga. Karena tadi Mbak Debbie kan sudah bicara bahwa kekerasan yang terjadi di anak-anak pun itu yang sekarang saat ini itu maraknya adalah dari keluarga sendiri. Itu terkait dengan beberapa situasi ya, termasuk juga pandemi dan sebagainya. Jadi dari keluarga sendirilah seperti itu. Nah, yang saya tahu nih pemirsa Semeton KPPAD TV bahwa Mbak Debbie juga salah satu tenaga ahli yang bisa dipakai, yang telah dipakai oleh kementerian. Ada beberapa kementerian ya Mbak? Saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya menulis komik tentang kekerasan. Oh, tepat sekali. Nah, terus juga buku panduan untuk tentang Desa Ramah Anak. Desa Ramah Anak itu berarti dari kementerian? Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya bekerjasama penyusunnya dengan desa itu. Desa Ramah Anak. Terus lagi Kemendikbudristek ya pasti ya. Kemendikbudristek. Oke, baik. Jadi terkait semua, dan kita memang pemerintah sekarang sedang konsen juga salah satunya ke apa yang diinikan oleh Bapak Presiden tentang anak dan juga perlindungan perempuan yang bisa diakomodasi secara kolaborasi antar kementerian seperti itu. Nah, pengalaman Mbak nih di kementerian tersebut yang tadi sudah diterangkan dengan adanya alat sosialisasi tentang KDRT. Iya, KDRT pakai lewat sedikit. Itu itu tahun lalu. Jadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan dan Perlindungan Anak ya tentu saja sangat concern, sangat peduli dengan perempuan dan anak itu tadi. Jadi untuk memudahkan kita memahami lebih, karena kekerasan itu kan ada macam-macam, tapi kalau dijabarkan kan wah harus membaca gitu kan ya, repot ya Kak Ade ya. Dibikinlah komik dan sayalah yang menulis komik itu dalam bahasa gampang dengan ilustrasi gampang.
Jadi mereka tuh paham gitu loh. Salah satunya adalah kekerasan itu mungkin kita pikirnya kekerasan, nanti bentuknya kita hancur, babak belur, berdarah-darah. Ternyata nggak hanya itu Kak Ade. Bahkan verbally abuse itu tuh sudah termasuk kekerasan pada perempuan, dengan verbally abuse, dengan kekerasan secara juga. verbal, anak-anak juga. Dan kadang-kadang ke anak-anak kita sendiri sebagai orang tua, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita melakukan verbally abuse itu. Dengan kata-kata memarah-marahi, membentak anak, membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain, misalnya kayak gitu. Atau kamu nggak bisa begini begitu, pokoknya nggak ada yang bagus di depan orang tua. Itu sudah suatu kekerasan loh Kak Ade. Karena apa? Karena itu akan melukai psikis mereka gitu itu. Jadi itu beberapa hal yang saya masukkan ke komik saya itu, bahwa kekerasan itu nggak hanya berdarah-darah, karena ada kekerasan psikis seperti itu. Terus juga saya masukkan juga tentang kekerasan pada anak. Kita sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara Indonesia ini harus peduli pada lingkungan kita. Jangan hanya diam. Ini satu hal yang saya sangat kadang-kadang jengkel. Yeah. Kita tuh suka diem karena apa? Alah, nggak usah ngomong lah, nanti dipikir nanti kita ngikut nyampurin urusan orang. Kalau sampai ada yang apa-apa nanti kamu jadi saksi pembunuhan atau saksi apa, gimana coba? Lebih baik speak up, dare to speak up. Itulah yang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu selalu mencanangkan dare to speak up. Karena tanpa kita berani berbicara, kalau kita nggak berani berbicara, kita sama saja melegalkan kejahatan, mendukung. Nah, mau kayak gitu Kak Ade? Rasa bersalah kita loh sebagai manusia, nurani kita gimana loh Kak Ade? Gitu, malah jadi berapi-api. Iya Mbak Devi, tadi kan dalam sisi secara umum ya. Nah, kalau korbannya sendiri ya, apa yang bisa diharapkan dari korban selain speak up tadi? Nah, korban ini kalau anak-anak, kalau kebanyakan saya lihat ya, mereka tuh kan nggak tahu, karena gimana pun ya, mereka ini karena kayak kebiasaan. Oh, aku biasa kok, orang tua aku ngomong gini, marahi aku. Jadi mereka nggak tahu kalau itu salah. Itu orang lain yang sebenarnya kita ini sebagai orang dewasa yang harusnya mengarahkan kan. Kalau kita tahu ada itu jadi tegur gitu. Kalau anak sendiri semua tetap bergantung pada orang tuanya gitu loh. Nah, saya paling jengkel kalau orang-orang itu ngomong, itu anakku kok, mau aku apakan apa. Ini Indonesia ya, ini ada hukumnya juga, jangan seenaknya. Kamu ini anak yang kamu lahirkan loh, misalnya seperti itu gitu loh Kak Ade. Jengkel nggak ya? Berarti anak sendiri jangan takut-takut ya untuk berbicara atau apa istilahnya speak up itu ke siapa aja gitu kan ya. Kita selain misalnya orang tua yang membuli, nah kita bisa kemana ini gitu untuk korban sendiri gitu. Untuk korbannya sendiri ya, gimana pun namanya anak kan itu kita kan harus menolong diri sendiri ya. Kalau anak sendiri itu sebenarnya ya mau nggak mau, anak usia berapa dulu Kak Ade ya? Usia sekolah dasar. Gimana pun kalau pengalaman saya, anak umur segitu tuh ya kebanyakan takut. Jadi kita sebagai misalnya kita di sekolah, pedulilah pada sekitar kita, guru-guru. Anak korban kekerasan itu pasti ada cirinya, pasti. Seperti yang ada di komik ya? Ya, ada di komik. Tadi saya sudah baca. Oke, tadi kan dari latar ke anak-anak korban, berarti dia bisa bicara dengan teman sebaya. Nah, sekarang lebih menjurus lagi ke lingkungan kan? Jadi ke lingkungan seperti guru dan sebagainya, pastinya kita harus aware dengan anak-anak kita. Seperti itu ya Mbak ya? Ya, ditanya anaknya ada apa sih, gitu itu. Nah, bagi lingkungan terdekat nih dari korban, itu apa yang harus ditindaklanjuti? Apakah kita ke polisi kah? Atau ke KPPAD langsung seperti itu bisa. Atau kemana gitu? Kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nah ini kebiasaannya itu kan kita takut ya, mau ngomong kan takut, speak up takut. Betul. Dengan stereotip masyarakat, dengan judging kita, maksudnya kita tuh kan suka ngejudge orang kan, itu paling jengkelin. Ini kayaknya curhat gitu. Jadi sejak tahun lalu kementerian itu, Kemen PPPA itu mereka punya layanan hotline. Jadi layanan yang bisa langsung diakses melalui ponsel kita. Namanya Sapa 129. Jadi sahabat anak dan perempuan 129. Itu kayak 911-nya Amerika gitulah Kak. Jadi 129, klik aja 129. Nah, bisa juga diakses di WhatsApp Kak. 08111
129 gampang kan? Nah, ini nanti ya. Lah itu Pesan berjalan. saya kan karena saya penulisnya kemarin itu saya juga kepingin kan bener nggak ya bisa berhasil nggak saya telepon, bener loh saya telepon, terus ditanggepin dengan cepat. Ditanggepin dengan cepat, tapi saya nggak ngomong kalau saya sudah tahu loh, nggak, saya maksudnya ada suatu masalah saya ngomong, tapi waktu itu ada masalah sih jadi tanya. Nah ternyata memang diarahkan, kasus itu diarahkan ke P2 TP2A yang terdekat, karena di setiap provinsi, di setiap daerah ya Kak ya, itu kan ada. Jadi teman-teman bisa ke sana, bahkan di sana ada psikolog gratis juga kan, psikiater gitu kalau membutuhkan, dan juga hukum ya, divisi hukumnya juga ada. Jadi diarahkan ke situ. Sebenarnya Indonesia ini sudah bagus kok dalam hal penanganan. Nah, bagaimana kita menggunakan fasilitas itu? Ya, gitu Kak. Ya, terima kasih Mbak Devi. Jadi para sahabat KPPAD TV tadi sudah dijelaskan bagaimana kita harus bertindak dan apa langkah-langkah bila kita menemukan suatu masalah pada anak-anak, dan tentunya gunakan hotline yang ada 120 sila. Ya, dan di sana pastinya kalau Anda pun sudah bisa mengakses, bisa langsung akan diarahkan ke P2 TP2A yang terdekat di kota Anda, dan juga tentunya kalau P2 TP2A tidak ada, sudah berganti dengan UPTD PPA ya. Atau juga di sana sudah lengkap seperti dikatakan, baik itu dengan pendampingan hukum, pendampingan psikolog, dan juga yang lain seperti itu. Nah, bila tidak ada pun terpaksa ya asal mau speak up gitu ya, speak up Mbak ya. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan kita, terutama dengan apa yang terjadi pada anak-anak kita, seperti itu. Ada closing statement Mbak, silakan. Bagaimanapun anak itu adalah generasi penerus bangsa, bukan kita loh, kita sudah umur segini Kak Ade, kita adalah nanti yang akan menjadi pengedukasi generasi penerus bangsa ini. Jadi untuk menjadi generasi emas dibutuhkan suatu lingkungan yang emas juga. Jadi ciptakan emas itu. Ya. Jangan mengotorinya gitu. Iya, gitu Kak Ade. Terima kasih statement yang bagus, dan terima kasih sekali lagi banyak, dan jangan bosan-bosan untuk berbagi lah bersama. Dan nanti bila ada pertanyaan lebih mendetail dan sebagainya, disilahkan di komen di bawah ya, dan itu yang kami harapkan. Dan perjumpaan pasti ada perpisahan, dan tentunya bukan perpisahan selamanya, dan semoga nanti ada kedepannya beberapa yang bisa kita petik dan kita share kembali ke lingkungan kita, duplikasi semua yang baik, dan kita harus tetap optimis sebagai generasi emas dan lingkungan emas dari generasi emas tersebut. Baik, akhir kata kami tutup dengan penganjali dengan para Santi. Om Santi. Makasih Kak Ade.